Halo guys, kali ini gue mau sedikit cerita tentang usaha gue yang baru, yaitu dalam bidang F&B. Jadi tepatnya di Lebaran kemarin itu gue ditawarin oleh keponakan gue yang udah kerja di salah satu F&B gitu, minuman minuman apa ya ngomongnya ya, minuman kayak Thai tea gitu, namanya itu adalah Samsam Thai Tea. Jadi keponakan gue udah kerja di situ itu selama 3 tahun. Terus katanya beberapa cabangnya itu waralabanya itu mau dijual kayak gitu, karena bosnya katanya sudah tidak bisa ngurusin. Jadi ada 2 cabang yang sebenarnya dijual. Nah, jadi gue ditawarin apakah mau untuk waralaba tersebut. Akhirnya gue ya sedikit tertarik gitu kan ya, karena dari sisi bisnis juga gue pengen banget punya kayak lapak atau juga usaha yang berhubungan dengan makanan atau juga minuman kayak gitu. Akhirnya waktu itu ditawarin, terus gue juga survei market. Keponakan gue udah kerja di Samsam Thai Tea di cabang tersebut itu selama 3 tahun. Terus katanya marketnya juga udah terbentuk. Jadi di situ di lokasinya itu ada di Indomaret, di depan Indomaret kayak gitu. Jadi kita nyewa lokasi atau juga stand di depan Indomaret, terus juga dekat dengan pasar umum, terus juga dekat dengan apa itu namanya, pondok pesantren. Jadi kalau seumpama hari Sabtu atau juga Minggu atau juga waktu kunjungan orang tua itu area situ itu cukup ramai kayak gitu. Dan waktu itu ditawarin di harga 21 juta rupiah dengan semua yang udah jadi, tetapi bentukannya itu kan second gitu kan ya. Terus gue juga survei-survei, ngelihat bahwa apakah ini worth it dengan harga segitu. Akhirnya gue memutuskan untuk oke lah, gue akan ngambil kesempatan untuk membeli waralaba Samsam Thai Tea ini. Terus saat itu sebenarnya tinggal running doang ya, tinggal pindah tangan doang. Jadi kita tidak perlu promosi dan segala macamnya, karena selama 3 tahun itu bisnisnya udah jalan, marketingnya udah jalan. Jadi sebenarnya tinggal ngelanjutin aja. Terus selain itu juga pelanggannya juga udah lumayan banyak. Jadi ya gue ngerasa tertarik aja dengan investasi sekitar 21 juta. Tapi waktu itu gue nggak langsung untuk mengiyakan harganya deal di 21 juta. Gue mencoba untuk bilang sama keponakan gue untuk nawar di harga 19 juta rupiah. Akhirnya setelah sekitar 2 mingguan kalau nggak salah, itu dikasih harga sekitar 19 juta rupiah. Terus setelah puasa itu langsung running. Jadi kalau seumpama untuk Thai tea sekarang, Samsam Thai Tea itu nggak ada diubah nama sama sekali, menunya juga masih tetap sama, bahkan ditambahin dengan apa itu namanya, produk baru, yaitu kalau seumpama untuk yang kemarin-kemarin itu kan harganya kisaran di 10.000 rupiah gitu kan, nggak ada yang iced tea. Nah sekarang itu kasih tambahan untuk iced tea untuk ukuran yang large itu di 5.000 rupiah, dan untuk di ukuran sedang itu adalah 3.000 rupiah. Es tea-nya itu jauh lebih banyak penjualannya daripada untuk menu utama, dan memang kayaknya orang-orang ini ya lebih memilih untuk harga yang murah gitu kan, walaupun untuk menu-menu yang lainnya juga bisa dibilang mendatangkan omset, tetapi lebih banyak istilahnya yang iced tea ini yang mendatangkan pelanggan jauh lebih banyak kayak gitu. Dan omsetnya juga rata-rata hampir sekitar 75% itu yang datang ke situ pelanggannya membeli iced tea. Dan ini udah berjalan sekitar 2 bulanan, udah cukup bagus gitu kan ya. Sewanya di lapak dari Indomaret itu sendiri itu adalah 600.000 rupiah per bulannya. Terus untuk gajinya itu sekitar gaji apa yang jaga itu adalah 800.000 rupiah. Jadi gue cuma modalin aja, dan sebenarnya ini
apa ya, gue nggak mau melanjutkan bisnis ini. Kenapa? Karena gue rasa biar belajar untuk keponakan gue, jadi gue minta sekarang dia untuk mengurusin ya, jadi dia jadi pemiliknya. Dan untuk harga yang 19 jutaan tersebut itu dicicil untuk dibeli, ibaratnya kayak gitu. Jadi gue take over, terus gue minta untuk dia take over lagi, karena gue kan udah punya kerjaan. Jadi biar keponakan gue juga berpikir secara bisnisnya itu kayak gimana, mengembangkannya kayak gimana, mau dibuat seperti itu aja atau juga istilahnya mau dikembangkan yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, gue berkesempatan sekitar 2 harian untuk mencoba bisnis tersebut. Jadi gue ikutan jualan di situ, dan gue ngerasa bahwa jam-jam sibuknya itu di jam ini ya, jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Jadi kalau seumpama di jam itu adalah padat, jadi biasanya sampai antri-antri. Terus kalau seumpama untuk di jam setelah itu nggak terlalu. Jadi bukanya itu di jam 10 sampai dengan jam 8 malam. Dan ini sekitar udah beberapa bulan dia ngerasa bahwa worth it untuk dikerjain, untuk dilakuin gitu kan. Tinggal hitungannya nanti. Kalau seumpama untuk cicilannya, jadi gue ngambil 1 juta bukan per bulan, tetapi gue pengen dia jalan dulu untuk bisnisnya, uangnya dibuat muter dulu. Karena waktu itu untuk take overnya itu 19 juta itu adalah beli nama, terus juga lapaknya itu, terus juga beli sisa dari perlengkapannya. Terus kalau sama untuk yang apa itu namanya, kayak gelasnya, terus juga bahan-bahannya itu juga bisa beli sendiri untuk di ini. Dan kalau seumpama gue merasa bahwa untuk 19 juta untuk membeli nama dan juga suatu bisnis gitu kan, nama dan juga pelanggan gitu kan, itu menurut aku jauh lebih worth it daripada kalau seumpama untuk waralaba yang lainnya juga di area situ. Itu ibaratnya membuka dari nol, ibaratnya beli nama 20 juta, terus harus memulai apa ya, mencari customer baru lagi. Nah, sementara kalau seumpama yang gue dapat itu 19 juta itu sudah ada namanya, terus juga ada pelanggannya, ada lokasinya, dan itu sudah berjalan sekitar 3 tahun. Jadi kita udah tahu bagaimana kebiasaan daripada konsumen yang ada di area tersebut. Dan gue merasa bahwa ini pengalaman yang cukup unik gitu kan. Gue merasa dapat insight baru di dunia F&B. Dari sisi masaknya juga, kalau sama untuk yang jualan iced tea itu ternyata juga masaknya sedikit-sedikit, nggak langsung masak banyak kayak gitu terus dijual. Nanti akan sisanya jauh lebih banyak kalau semua nggak laku. Sementara kalau semua tekniknya untuk yang dijualan F&B ini itu adalah untuk bahan utamanya kan tehnya itu ya, itu jadi masaknya itu sedikit-sedikit. Jadi kalau seumpama satu apa ya kemarin itu ya, kalau satu takaran lah ibaratnya, satu takaran itu biasanya dipakai untuk sekitar 4 liter. Jadi 4 liter jadi berapa cup kemarin gue lupa untuk dijelasinnya kayak gitu. Tapi gue ngerasa bahwa ada insight baru, ada pengalaman baru, terus juga gue bisa dapat ilmu baru di sini. Apakah nanti nextnya kalau seumpama gue mau membuat bisnis di dunia F&B itu, jadi gue udah punya pengalaman. Kayaknya gitu aja untuk sharing kali ini. Semoga aja sharing ini bisa memberikan sedikit gambaran buat kalian yang ingin membuka atau juga membeli franchise gitu kan, waralaba untuk dari sisi makanan. Kalau seumpama mulai dari nol atau juga mulai yang sudah jadi, kita tinggal take over setelah
ininya berjalan. Karena kalau seumpama dilihat-lihat untuk bisnis F&B atau juga minuman-minuman kayak es kepal Milo dan lain sebagainya, itu kan cuma kayak sesaat doang habis itu ngilang. Nah, sementara di sini gue ngelihat bahwa ada ini ya, ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Setelah kemarin itu Thai tea-nya itu nggak terlalu rame, kita memasukkan untuk yang iced tea biasa itu ternyata bisa mendongkrak penjualan, mendongkrak offset, dan juga grab market baru kayak gitu. Jadi ya ada ilmu yang bisa dipelajari di sini kayak gitu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya guys.